berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan
Collaboration is key for team success. With ClickUp, you can easily manage your team's tasks and timelines in one app. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi.
Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal Bu Yuli ya, sepertinya masih terkendala beliau. Baik, nggak apa-apa, kita sambil mulai terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Baik, selamat datang juga kami sampaikan kepada Bu Unci selaku PP dari Kabupaten Bondowoso ya, selalu membersamai kita ini beliau. Mudah-mudahan sehat walafiat selalu Bu Unci. Baik, terima kasih. Kita mulai terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya, sambil menunggu Bu Yuli sepertinya yang belum. Baik, terima kasih. Mari Bapak Ibu tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, hadirkan rasa ingin tahu, syukur, dan welas asih. Hari ini Alhamdulillah di hari Kamis 26 September 2024, kita dapat kembali berjumpa di ruang kolaborasi modul 2.3, sesi kedua praktik kucing untuk supervisi akademik dengan waktu pembelajaran kurang lebih 2 jam pembelajaran. Identitas modul kita, paket modul 2, modulnya 2.3, tepatnya tentang kucing untuk supervisi akademik. Di ruang kolaborasi kedua, selama 2 jam pembelajaran bersama fasilitator saya, Heru Wijanarko, dengan kompetensi maupun capaian umum, capaian khusus modul sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada ruang kolaborasi sesi 1. Masih sama Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, lanjut saja kita menuju ke agenda kita pada kesempatan hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua aktivitas sesi ruang kolaborasi kedua, yaitu praktik kucing. Yang ketiga, review aktivitas pembelajaran. Dan yang keempat, penutup. Skenario pembelajaran kita pada kesempatan hari ini, yang pertama pembukaan, durasi 3 menit, berisi tentang aktivitas penyambutan, kemudian penjelasan tujuan dan pembuatan kesepakatan belajar kurang lebih 5 menit, penjelasan instruksi kucing 5 menit saja cukup, diskusi kelompok, praktik kucing, durasi 30 menit, masing-masing berarti nanti 15 ya, atau nanti menyesuaikan. Pengisian lembar refleksi diri kucing 10 menit, penyampaian hasil refleksi 20 menit, kemudian penutup berisi penguatan praktik kucing 10 menit, mengingatkan tahapan belajar selanjutnya 4 menit, penutup dan foto bersama kurang lebih 3 menit Bapak Ibu. Nah, seperti biasa atau sebagaimana yang kemarin kita laksanakan, bahwa seluruh aktivitas dilakukan di main room, kecuali praktik kucing dan pengisian lembar refleksi diri kucing bisa dilakukan di breakout room atau bor. Penyampaian hasilnya nanti di main room. Jadi Bapak Ibu nanti kembali lagi ke main room. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan untuk aktivitas praktik kucing, seperti biasa mari kita awali dengan berdoa. Mudah-mudahan aktivitas pembelajaran kita mendapatkan kemudahan dan kelancaran. Adakah dari Bapak Ibu yang berkenan untuk memandu sesi doa? Dipersilakan. Pak Agus. Nah, Pak Agus dipersilakan. Salam pramuka Pak Agus. Masih mute Pak Agus, mohon izin. Oke, salam pramuka, salam. Ya. Baik. Terima kasih kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Fasilitator Bapak Irwi Janarko, Ibu pengajar praktek Ibu Enci, dan kepada Bapak pengajar praktek Bapak Bayu, dan kepada teman-teman CGP Angkatan 11 Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Blitar semuanya, salam hebat ya, bahagia selalu ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hatiniyah wa ala kulinatin sholihah. Al-Fatihah. Khair makhluk. Selesai. Oke, terima kasih pada semuanya. Terima kasih Pak Agus disampaikan untuk sesi doa. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Selanjutnya Bapak Ibu, kita relaksasi sebentar sebelum kita melanjutkan aktivitas praktik kucing. Selama 1 hari penuh ini tadi pasti Bapak Ibu banyak mengalami peristiwa, hal-hal yang menarik, hal-hal yang menantang begitu. Mudah-mudahan hal-hal tersebut tidak menjadikan suatu hambatan untuk belajar di sesi ini. Demikian halnya juga mudah-mudahan ke depan kita tidak ada kendala. Saya ingin Bu Rini deh ini, biasanya Bu Rini sering menyampaikan praktek stop gitu ya. Coba kita minta waktu pada Bu Rini untuk memandu sesi mindfulness. Baik, yang saya hormati Bapak Hirwi Janarko dan teman-teman CGP yang berbahagia, ada Ibu Enci dan Bapak Bayu juga yang hadir pada siang hari ini. Mari sejenak kita hentikan semua aktivitas kita, kita fokuskan pada kegiatan kita hari ini. Fokus untuk belajar, untuk mengembangkan potensi kita. Mari pejamkan mata Bapak Ibu semua. Tarik nafas. Hembuskan. Kita berpikir Bapak Ibu bahwa kita patut bersyukur semua nafas yang sudah Allah berikan pada kita gunakan sebaik mungkin untuk menuntun anak-anak generasi bangsa mencapai segala cita-cita. Kita bersyukur kepada Allah karena kita bisa belajar bersama orang-orang hebat, didampingi oleh Bapak Fasilitator yang hebat, Ibu dan Bapak BP yang hebat. Sangat bersyukur sekali kita bisa menjadi orang penting, dipentingkan, bahkan orang yang bermanfaat bagi orang lain. Mari kita tarik nafas sejenak, lepaskan beban-beban yang ada dalam diri kita. Jadikan semuanya menjadi sesuatu yang akan membawa kita kepada sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang positif, yang nanti bisa menjadi bekal jariah kita di akhirat kelak, yang nanti akan menuntun kita mencapai ridhonya. Mari kita tarik nafas lagi, lalu hembuskan. Berapa besar yang Allah berikan kepada kita, berapa besar amanah yang Allah titipkan pada kita berupa anak didik yang perlu kita tuntun dengan sebaik mungkin. Kita rilekskan badan kita syukuri semua yang Allah berikan. Kita duduk dengan tenang, rasakan semua beban-beban yang ada pada diri kita sirna, diiringi rasa syukur kita, diiringi fokus kita kepada materi kita, perjumpaan kita hari ini. Mari kita buang semua beban-beban yang ada dalam pikiran kita. Penat-penat, beban masalah yang kita bawa dari rumah mungkin sampai ke sekolah kita buang. Sampai saat ini kita melaksanakan perjumpaan rukol kita buang. Kita syukuri semuanya Bapak Ibu, sehingga tercipta kesadaran diri dalam diri kita, tercipta motivasi diri dalam diri kita akan pentingnya ilmu,
yang kita cari sebagai bekal untuk menuntun anak-anak bangsa. Bapak Ibu, silakan buka mata Bapak Ibu kembali. Bagaimana perasaan Bapak Ibu semua sesudah melaksanakan mindfulness? Apakah merasa mengantuk atau bagaimana? Hanyut Bu Rini, jadi pada masih ini antara sudah kembali ke dunia nyata atau masih berada di dunia lain begitu. Ini saya melihat responnya teman-teman ini masih Bapak, dengan saya melihat bagaimana responnya, apakah ada yang tertidur ketika saya suruh membuka mata. Oh, sempat kesirep sebentar, mungkin terlalu capek ya Bu Lia ya. Kalau saya tadi memimpin karena memang mulai dari aktivitas kemarin, rukol kemarin sempat menyita aktivitas saya tentunya. Saya mulai dari tadi pagi memang sudah menyiapkan, berusaha tidak mengulangi kesalahan yang sama di kemarin. Jadi sebelum kegiatan rukol, saya sudah mendatangi Bu Endang di sini Bapak di sekolahnya untuk meminta bergabung. Luar biasa. Ya, kebetulan juga tidak hujan ya Bu ya. Iya, betul, tidak hujan Bapak Ibu. Kalau Baik, kemarin terima kan kasih hujan Bu Bapak. Rini. Iya, sama-sama. Benar, mendung, hujan, luar biasa Bapak Ibu. Jadi memang ada yang dari bis juga ya, perjalanan begitu. Wah, luar biasa memang. Ya, inilah satu sisi hal positif yang apa ya, yang pasti akan kita rindukan nanti ketika kita wah sudah selesai gitu kan, merindukan bagaimana riuhnya gitu. Baik Bapak Ibu, luar biasa. Mohon izin untuk lanjutkan sesi. Tujuan pembelajaran kita Bapak Ibu seperti yang kemarin, hari ini kita akan mempraktikkan alur percakapan kucing dengan alur tirta gitu ya, dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan kucing yang telah dilakukan dengan sesama rekan calon guru penggerak. Nanti saya berikan satu dari masing-masing itu ya yang berada di board untuk bertindak sebagai co-host, sehingga nanti rekaman dari percakapan Bapak Ibu ini akan otomatis terkirim. Betul ya Bu Endang ya, yang kemarin kita coba simulasikan gitu. Terkirim di emailnya Bu Endang. Baik, terima kasih. Kesepakatan belajar kita 1 sampai 8 sebagaimana yang kemarin masih mirip-mirip Bapak Ibu. Apakah sudah dan bisa disepakati? Baik, terima kasih. Oke, responnya terima kasih. Bu Akida tadi izin mengambil charger. Nah, beliau sudah terpantau di layar. Terima kasih. Oke, review pembelajaran Bapak Ibu. Saya ingin ke Bapak Ibu. Setelah kemarin kita latihan praktik kucing gitu, adakah sesuatu hal yang Bapak Ibu peroleh, kemudian Bapak Ibu selesai rukul sesi 1 menuju ke rukul sesi 2, adakah sesuatu yang berbeda dan dipersiapkan tentu saja untuk menuju ke rukul sesi 2? Silahkan disampaikan Bapak Ibu. Bu Rini tadi sudah saya izin untuk yang lainnya dulu begitu. Boleh juga menyampaikan di kolom chat Bapak Ibu apa yang kemarin diperoleh, kemudian apakah ada sesuatu hal yang berbeda dan ingin dipersiapkan menuju rukul sesi 2 gitu. Pak Agus tadi sudah doa ya. Nah, coba kita lainnya dulu deh. Nanti kalau nggak ada boleh itu. Bu Akida. Oke, Bu Akida boleh. Saya pengennya sebenarnya antara Bu Lia masih sakit ya. Bu Uma mungkin juga bisa gitu, Bu Muja gitu. Oke, Bu Akida dulu. Dipersilakan Bu Akida. Terima kasih waktunya Bapak. Yang pertama saya lebih mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang semoga saja ini berbobot Bapak. Saya lebih mempersiapkan semuanya dengan mengetiknya dalam bentuk dialog Bapak bersama kunci saya. Begitu Bapak yang lebih saya persiapkan. Baik, terima kasih luar biasa. Mudah-mudahan nanti juga hal yang serupa yang diperoleh dan disiapkan oleh Bapak Ibu, gitu ya. Baik, Bapak Ibu, instruksi praktik kucing kita mirip-mirip dengan yang kemarin.
hanya saja waktunya relatif lebih singkat gitu Bapak Ibu ya. Masing-masing CGP melaksanakan praktik kucing maksimal 15 menit ini untuk yang di bor terdiri dari 2 orang. Untuk yang 3 peserta dalam satu bor, nah nanti berarti bisa di 10 menit masing-masing maksimal gitu ya. Baik, bisa dipahami Bapak Ibu ya. Oke, untuk menghemat waktu jika tidak ada pertanyaan, kita persilakan untuk menuju bornya masing-masing gitu. Sesuai dengan pembagian yang kemarin. Bor 1, kelompok 1 ada Bu Endang, Bu Rini, dan Bu Akida. Demikian juga dengan bor 2, bor 3, bor 4, dan bor 5. Bor 5 Bu Muja dan Bu Yuli. Dipersilakan menuju ke bornya masing-masing. Dan masih tetap ya Bapak Ibu ya di main room. Dan di main room boleh di off cam apabila sinyalnya memang dirasa cukup menantang gitu Bapak Ibu. Di bor 1 nanti saya izin siapa ya yang sebagai co-host ya. Mohon Bapak, izin co-hostnya Ibu Irma saja ya. Nanti biar salah satu gitu. Baik, Di saya di di saya belum, Pak. bor ini Bu Rizka saya jadikan co-host ya. Baik, nanti silakan kenapa? Ya nanti silakan direkam ketika mau ke percakapan kedua boleh nanti di break dulu begitu terus kemudian mulai bisa merekam kembali gitu ya. Karena suaranya agak riuh nanti jika ada sesuatu hal bisa raise hand ya manakala saya terlambat untuk merespon gitu. tes Bapak. Tes Pak Heru.
Bor berapa? Oh baik, sebentar. Saya ke bor 1 dulu. Oke, bor 1. Bor 1 siapa Bu Endang? Bu Akidah apa Bu Rini yang saya jadikan co-host? Boleh, yang sudah saya jadikan co-host bisa memulai. Bu Endang ya, saya jadikan co-host. Yang sudah saya jadikan co-host boleh memulai. Ini Bu Uma atau Bu Lia yang saya jadikan co-host? Bu Yuli belum. Mohon izin Bu Yuli saya jadikan co-host ya. Jadi Bu Yuli bisa merekam dan nanti kiriman dapat diakses di emailnya Bu Yuli gitu ya. Iya, jadi nanti untuk sesi silakan direkam. Kalau mau berakhir nanti stop rekamannya. Kalau mau mulai lagi sesi kedua, klik rekam lagi. Nanti selesai bisa di stop rekamannya. Seperti itu alurnya. Ada yang masih bingung Bu Yuli? Ya, jadi Bu Yuli saya jadikan co-host. Jadi Bu Yuli bisa merekam dan menghentikan rekamannya sendiri nanti. Di sebelah bawah ada icon ya, segitiga lingkaran itu. Ya, aktivitas. Nanti Bu Yuli klik terus pilih rekaman. Ada ya? Iya, betul record. Nah, itu nanti fungsinya untuk merecord aktivitas Bu Yuli dan Bu Muja. Kan ada dua rekaman, jadi nanti di sesi satu, siapa yang menjadi coach, ketika nanti sesi satu selesai, hentikan rekamannya, supaya terpisah videonya, gitu ya. Terus nanti untuk memulai ke sesi 2, mulai lagi record ulang gitu ya.
Betul, kalau dimatikan nanti berarti terhenti gitu. Filenya supaya terpisah tujuannya. Jadi Bapak Ibu nanti tidak perlu memisah ulang atau memotong bahasanya gitu ya. Jadi sudah terpisah-pisah. Kalau sudah bisa dipahami, boleh dimulai Ibu Yuli.
Assalamualaikum Bapak. Bapak. Pak, maaf Pak. Ya, Bu Endang. Tadi pas waktu percakapannya Bu Rini sama Bu Agidah ya Pak ya. Nah, suara Bapak pas ngasih instruksi di main room di bor sini nih Pak, terdengar ke sebelah. Apa itu juga terikut kerekam Pak? Mestinya iya, Loh, tapi gimana tidak Pak? apa-apa. Tapi tidak apa-apa, karena kan apa itu nanti kita lihat secara keseluruhannya. Jadi itu kan apa tadi di luar kendali gitu ya, di luar kesalahan Bapak Ibu gitu. Oh, berarti tidak usah diulang sudah ya Pak? Iya, bisa dilanjutkan aja, enggak apa-apa. Siap, siap Pak. Terima kasih Pak.
Halo Bu Enda. Sini.
Mohon izin jika sudah selesai boleh ditutup bornya, kemudian dikasih apa ya, tanda jempol mungkin ya untuk melihat siapa yang sudah selesai di bornya. Ibu Irma sudah, Bu Huda sudah, Bu Lia sudah, Kak Agus sudah, dengan Bu Irma, Bu Rini sudah, Bu Jim sudah. Baik, berarti sudah tuntas semua Bapak Ibu ya. Alhamdulillah kita sudah kembali lagi ke main room begitu. Kita tuntaskan aktivitas kita setelah tadi kucing-kucingan begitu ya Bapak Ibu. Kita refleksi diri, praktik kucing. Baik Bapak Ibu, seperti sesi yang kemarin, Bapak Ibu diminta untuk merefleksikan diri begitu ya. Setelah praktik, kalau kemarin latihan, kalau sekarang praktik kucing begitu ya. Ada beberapa pertanyaan seperti halnya kemarin, silakan Bapak Ibu mengisi begitu. Barangkali ada yang sudah bisa melengkapi, bagi yang belum bisa untuk mulai mengisi, kita beri waktu 10 menit cukup ya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian nanti kita lanjutkan untuk sesi paparan atau presentasi begitu Bapak Ibu. Masing-masing 3 menit gitu. Dan CGP yang lain memberikan tanggapan. Jika sudah selesai dengan refleksinya, boleh memberikan jempolnya begitu Bapak Ibu untuk mempermudah saya mengecek. Ibu Irma sudah.
Baik, Bapak Ibu sudah ada 4 yang selesai. Nanti berarti tekniknya Bu Rizka juga sudah selesai. Baik, jadi 5. Yang belum menuliskan list di kolom chat nanti bertugas untuk memberikan komentar. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi bergantian. Baik, kita mulai dari Bu Irma, kemudian nanti Bu Endang, Bu Akidah, Bu Uma, dan Bu Rizka. Selebihnya nanti yang belum terpanggil, nah Bu Rini nanti memberikan komentar untuk Bu Irma, Bu Endang nanti akan dikomentari oleh Bu Muja, Bu Akidah nanti akan dikomentari oleh Bu Lia, Bu Umay nanti akan dikomentari oleh Bu Yuli, kemudian Bu Rizka, nah terakhir Bu Rizka, nanti dikomentari oleh Pak Agus. Oke, Bu Irma dipersilakan untuk menyampaikan refleksi diri praktik kucing. Oke. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih waktunya Bapak untuk refleksinya, untuk menyingkat waktu. Untuk refleksi yang pertama, hal yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan kali ini, alhamdulillah secara umum sekarang sudah runtut sampai di tahap tanggung jawab, berbeda dengan yang kemarin yang masih latihan, masih di rencana aksi. Kemudian yang perlu saya perbaiki itu lebih keluasan dalam hal bahasa, karena saya masih ketika jadi coach maupun jadi coaching itu masih campur bahasa Jawa ya bahasa Indonesia. Kemudian yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi present sebelum coaching itu jelas saya menyediakan minum, ini tadi sudah minum berapa kali. Kemudian jelas menunaikan ibadah kayak kemarin karena pas kebetulan ini pembelajaran saya padatkan. Kemudian tadi yang mungkin beda dengan kemarin adalah saya itu lebih kayak stop tapi nggak stop banget sih, karena saya di sini menarik nafas tapi nggak saya keluarkan begitu pelan. Intinya saya menyiapkan hati untuk kegiatan coaching. Kemudian yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi penelitian saat coaching, yang jelas saya sediakan permen sama, kemudian saya menyiapkan waktu sejenak untuk fokus, dan tentunya jika ada gangguan luar seperti hari ini juga masih ada,
itu saya tidak akan terlalu lama menanggapi. Jadi langsung ke yang diminta apa langsung saya jawab. Kemudian yang terakhir yang akan saya tingkatkan ke depannya adalah kemampuan saya dalam berbahasa. Biar nanti lebih enak dan nanti ketika lawan bicara kebetulan tidak bisa bahasa Jawa, itu juga tidak kesulitan dalam mengungkapkan apa yang jadi kendalanya. Kemudian untuk dari coach saya, tuh umpan baliknya alhamdulillah dapat menggali kemampuan yang dimiliki. Beda yang kemarin, kalau kemarin masih belum mampu, sekarang sudah dan dapat mengatasi permasalahannya sendiri. Kemudian apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Nah, tentunya senang karena sudah ada solusi alternatif. Di sini karena tadi saya didahului Pak Agus karena saya minta, jadi saya lebih punya persiapan nanti apa yang perlu saya perbaiki dalam percakapan untuk kegiatan coaching saya, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Irma. Kita persilakan kepada Bu Rini untuk memberikan tanggapan terhadap refleksi diri dari Bu Irma. Luar biasa sekali refleksinya ya Bu Irma ya, berarti ada peningkatan dari sesi latihan kemarin dengan praktik yang sudah Ibu Irma lakukan dengan Bapak Agus ya hari ini ya, sangat luar biasa sekali. Di sini kalau boleh saya menanggapi ya Bu ya, tadi saya cuman tahu Ibu Irma cuman menanggapi tentang present terkait kompetensi inti coaching. Di situ saya juga ingin tahu nih, menggali dari Ibu Irma ya. Di situ menyimak atau mendengarkan aktif di situ Bu Irma juga belum menyinggung dan mengajukan pertanyaan berbobotnya. Itu bagaimana Bu terkait itu dalam pelaksanaan coaching yang dilakukan dengan Bapak Agus di situ, bagaimana prosesnya Bu? Untuk kegiatan menyimaknya, alhamdulillah tadi sudah istilahnya kayak menahan diri ya. Tetapi ada kalanya di bagian coaching yang selesai. Di bagian coaching bagian tertentu itu ada seperti pernyataan untuk mengarah, oh ini solusinya, tetapi tidak. Jadi tidak menahan diri terlalu banyak, tapi masih bisa mengarahkan, oh saya sebagai coaching itu solusinya ini. Kemudian kalau kemampuan berbobot, pertanyaan berbobotnya masih sama, tapi ada kegiatan pertanyaan yang menyinggung jika di rencana aksi yang sudah dilakukan nantinya itu ternyata tidak maksimal, ngapain? Padahal tujuan jenengan tadi inginnya seperti ini, seperti itu. Tadi sudah ditanyakan pas ikut juga, dan saya sebagai ikut tadi menanyakan, nah kedepannya mau gimana Bapak, seperti itu. Intinya pengembalian memantapkan saja posisinya ini sudah mantap di sini atau mau ada tambahan lagi, itu. Terus kalau menyimak itu otomatis sambil mendengarkan, karena dengan kegiatan menyimak, mendengarkan, nanti si coach maupun si coach itu, si coach, nah itu bisa saling komunikasi dua arah. Karena kalau nggak bisa salah satu, itu nanti ketika si coach tanya tujuannya, si coachnya jawabnya aneh. Seperti itu. Luar biasa, Bu Irma sangat menginspirasi saya sekali ya. Memang dari dulu Bu Irma ini selalu menginspirasi saya dan teman-teman JGP yang lain. Terima kasih Bapak Heru atas waktunya, Bu Irma juga. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Irma dan Bu Rini. Baik, satu lagi ya Bapak Ibu. Bu Endang, silakan menyampaikan refleksi diri, nanti akan diberikan komentar oleh Bu Muja. Bu Endang, dipersilakan. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Tidak jauh beda sebenarnya, bukan tidak jauh beda, ada sih Pak perbedaan dari kemarin gitu ya. Jadi saya urut dari yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik saat percakapan, sudah baik sekali Bapak karena sudah sesuai dengan alurnya. Di sana sudah terinci tujuannya, terus apalagi identifikasinya, terus
rencananya, tanggung jawabnya, sama penutupnya itu sudah ada semua di dalam percakapan kami. Terus yang kedua, apa yang perlu ditingkatkan sepertinya hanya penggunaan bahasa ya Bu Riti ya. Kadang masih salah belepotan gitu ya Pak. Saya mengucapkan Bu Rini kadang jadi Bu Rina gitu, mungkin penggunaan bahasa saya mungkin yang perlu saya ditingkatkan gitu ya Pak, biar tidak salah-salah. Terus yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present tetap seperti yang kemarin, saya tetap harus fokus. Karena kalau tidak fokus seperti tadi Bu Rini jadi Bu Rina. Terus menyimak pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh coach, dan saat saya menjadi coach saya harus mendengarkan dengan aktif biar tidak salah-salah menanggapi masalah yang sedang dihadapi oleh coach saya. Selanjutnya apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan? Tentunya saya akan belajar lebih lagi dari modul-modul yang sudah disediakan di LMS itu, karena memang semuanya sudah tertera di sana. Kita juga perlu mendalami, hanya perlu mendalami saja mungkin ya Pak ya. Terus umpan baliknya sudah lebih baik di saat saya menjadi coach, sudah lebih baik dari kemarin, karena saya sudah menyimpan di benak saya pertanyaan-pertanyaan dari Bu Akidah, Pak. Jadi saya tidak kaget lagi. Saya mau jawab apa ini, mau cari solusi apa, begitu, Pak. Itu saja mungkin dari saya, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Muja dipersilakan memberikan komentar atas tanggapan dari dilakukan oleh Bu Endang. Ya, terima kasih atas waktunya Bapak. Luar biasa sekali refleksi diri dari Bu Endang. Menurut Bu Endang itu tidak banyak perubahan, berarti dari kemarin sudah bagus ya Bu Endang ya. Masya Allah. Saya jadi agak tersenyum tadi dari kata-kata yang belepotan, kok mirip ya dengan saya kayak. Saya bisa seperti itu. Belajar supaya nggak belepotan kayak gitu, butuh banyak belajar juga saya. Saya sudah luar biasa sekali refleksi diri dari Bu Endang. Dan dari apa yang Bu Endang lakukan menginspirasi saya untuk giat belajar. Bu Endang ini sudah giat dari kemarin, sehingga dari masih belajar pun sudah lumayan bagus begitu ya. Luar biasa sekali menginspirasi dalam semangat belajarnya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Muja. Terima kasih Bu Endang dan Bu Muja yang sudah berbagi refleksi diri dan juga memberikan respon, tanggapan terhadap refleksi diri yang sudah disampaikan oleh teman JGP lainnya. Baik, terima kasih, luar biasa. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya ingin menyampaikan beberapa tahapan belajar selanjutnya seperti yang tampil di layar Bapak Ibu ya. Due date ruang kolaborasi modul 2.3 pada tanggal 1 Oktober. Dekon, begitu ya. Due date-nya nanti tanggal 3, elaborasi seperti yang sudah di-share tadi barusan ya. Kita mendapatkan jadwal, nanti diperhatikan kembali. Ini belum saya edit, mungkin sama atau mungkin ada penyesuaian jadwal, mohon nanti dicek sesuai dengan edaran begitu ya Bapak Ibu. Due date koneksi antar materi 8 Oktober. Jangan lupa jurnal mingguannya 28 September, ini yang lebih cepat ini. Dan juga ada post-test di akhir setelah aksi nyata. Post-testnya tanggal 4 Oktober, begitu Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang harus terselesaikan sebelum Oktober, ada juga yang awal, dan juga ada yang pertengahan, begitu ya. Agak panjang ini di aksi nyatanya, karena Bapak Ibu nanti akan mendampingi rekan sejawat gitu ya, Bapak Ibu sebagai supervisor. Nah, Bapak Ibu di dekon, di demonstrasi konseptual, ini kan ada 11 JGP. Jadi
Kalau misalkan bagi 3, insya Allah ini ada 1 yang kurang begitu ya. Kalau yang 3 nanti menyesuaikan saja dengan lingkungan terdekat begitu. Silahkan nanti bisa koordinasi begitu ya di WA. Misalkan ini Bu Akida, Bu Endang, dan Bu Rini kebetulan kan ada di satu lokasi. Ini bisa ini dalam satu grup. Sementara Bu Lia dan Bu Umay, nah ini masih perlu 1 relawan. Nanti silahkan mohon kesediaan dari salah satu antara Bu Endang, Bu Akida, atau Bu Rini untuk menjadi ya rekan kolaborasi dari Bu Lia gitu. Untuk teman-teman yang di Blitar, insya Allah aman ini karena 3 ya. 3 di TK kalau nggak salah saya, 3-nya di SD. Plus 1 di SMP begitu ya. 2 SD, 1 SMP. Nanti bisa itu untuk berbagi kelompok begitu. TK mungkin bisa dengan TK gitu. SD dengan SMP begitu. Terus apa yang akan dikerjakan Bapak Ibu di Dekon itu nanti Bapak Ibu perhatikan kembali di LMS-nya ya. Saya mohon izin untuk menampilkan sedikit supaya nanti Bapak Ibu juga ada gambaran. Di demonstrasi konstekstual. Nah, Bapak Ibu ada 3 tahapan. Jadi salah satu dari Bapak Ibu nanti bertindak sebagai supervisor. Kalau supervisor itu bertindak sebagai pengamat begitu ya. Nanti memberikan ulasan juga. CGP A sebagai coach, CGP B sebagai kuci itu ya Bapak Ibu. Otomatis nanti ada yang di supervisi gitu. Ada supervisor, ada supervisinya. Itu Bapak Ibu ya. Nanti silakan Bapak Ibu baca ulang begitu. Terus nanti menerapkan praktik kucing. Nah, dan juga direkam Bapak Ibu. Nah, seperti ini. CGPA berperan sebagai supervisor atau pengamat. CGPB berperan sebagai supervisi atau coach-nya. Jadi yang disupervisi adalah CGPB, begitu ya Bapak Ibu, yang diamati. CGPC bertindak sebagai kucinya, begitu Bapak Ibu. Jadi nanti yang diamati adalah si CGPB. Ini tahap 1. Terus nanti bertukar Bapak Ibu. Tampil ya Bapak Ibu ya. Takutnya tidak tampil. Nah, kemudian di siklus keduanya bertukar. CGBB berperan sebagai supervisor atau pengamat. Bertukar peran. CGBC sebagai coach atau supervisinya yang disupervisi. Sementara CGPA berperan sebagai kunci, bertukar peran Bapak Ibu. Itu di siklus 2. Untuk instruksinya insya Allah sama mirip. Kemudian di siklus ketiganya bertukar peran lagi. CGBC sebagai supervisor atau pengamat. CGPA berperan sebagai supervisi atau coach. Sedangkan CGBB berperan sebagai kunci. Jadi bertukar peran Bapak Ibu. Terus nanti instruksi penugasannya di masing-masing siklus ada instruksinya. Yang mirip adalah menyediakan waktu antara rentan 20 sampai 30 menit, kemudian direkam dan diunggah. Kemudian nanti format penulisannya nama lengkap, diberikan tanda penghubung atau underscore. Tanda penghubung biasanya ya CGP angkatan 11, kemudian sekolah asal. Seperti itu, diunggah rekamannya di YouTube, settingannya unlist gitu ya Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian linknya nanti dikirimkan di kolom kirim tugas gitu Bapak Ibu. Itu untuk Dekon. Nah, di aksi nyatanya Bapak Ibu nanti berperan sebagai coach atau supervisornya, terus meminta rekan sejawat untuk praktik. Nah, Bapak Ibu nanti yang memberikan menjadi supervisornya, supervisinya adalah rekan sejawat. Dan nanti hasil percakapan pra-observasi direkam, praktik pembelajarannya juga Bapak Ibu silahkan untuk merekam. Dan nanti saat pendampingan individu, di paskanya Bapak Ibu nanti akan mempraktikkan pasca observasi. Jadi ada CGP yang bertindak sebagai coach, kemudian ada rekan sejawat
yang disupervisi gitu ya. Terus nanti mempraktikkan percakapan kucing yang akan didampingi oleh PP saat PI begitu Bapak Ibu. Itu untuk aksi nyata. Direkam, nanti diunggah di YouTube seperti biasa, ditautkan juga di PMF, linknya nanti baru disematkan di LMS. Oleh karena itu, waktunya aksi nyata sangat panjang Bapak Ibu ya. Jadi banyak-banyak persiapan Bapak Ibu. Semoga sehat selalu. Oke Bapak Ibu, apakah ada yang ingin disampaikan? Pertanyaan boleh? Tidak ada, cukup ya. Kita sudah lewat juga dari waktu yang seharusnya. Untuk kompetensi kepala sekolah, kompetensi sebagai pengawas, silakan Bapak Ibu pelajari di modul dengan 3 kompetensinya. Kompetensi sosial, kepribadian, profesional. Nanti silakan Bapak Ibu gali. Yang pasti yang sesuai dengan modul 2.3 ada di modul 2.2 itu Bapak Ibu. Jadi modul 2.3 tentang supervisi dan coach ini ada kaitannya dengan modul 2.2 di kompetensi kepala sekolah dan pengawas. Baik Bapak Ibu, guru penggerak berilmu tinggi, bijaksana, hati pun cerdas, terbentuk dengan sabar mengajar kami sehari-hari, menyemai ilmu, masa depan pun terukir indah. Demikian pantun dari saya sebagai penutup. Sebelum kita sesi foto, mohon izin Pak Agus berkenan untuk memandu sesi doa. Oke, sudah. Ya, baik, terima kasih ya kepada Bapak Fasilitator, Bapak Heru Jenerko, Ibu pengajar praktek, Ibu Enci, kepada Bapak pengajar praktek, Bapak Bayu, dan kepada teman-teman CGP Angkatan 11 semuanya. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Baiklah, kita berdoa bersama-sama dengan baca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan sehat selalu. Yang terakhir kita foto. Nah, ada apa ini? Menciutkan pipi gini ya, boleh ya? Baik, boleh. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Saya bebas Bapak Ibu, silakan. 3, 2, 1. Wah, ada si kecil juga ikut jadi JGP plus PP gitu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Hati-hati di jalan yang akan pulang dari tempat tugas. Selamat melanjutkan aktivitas, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak, Ibu. Sami-sami. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Yeay, Bye. tunggu.